Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Hidayatul Latifah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas PGRI Semarang, akan menyampaikan tentang paparan presentasi UAS, yaitu pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ada 6 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu desain hasil asesmen yang didesain. Saya menggunakan performa assessment. Performa assessment merupakan salah satu jenis asesmen yang menyeluruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Nah, pada asesmen ini, jadi nanti siswa itu dapat menyampaikan pendapatnya, kemudian berani melakukan unjuk kerja pada saat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil asesmen profil peserta didik yang ditangani. Hasil yang diperoleh peserta didik mampu menyampaikan pendapat mereka dan berani untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Dapat dilihat pada contoh gambar di layar, peserta didik menyampaikan pendapatnya dengan cara mengangkat tangan. Yang ketiga yaitu RPP yang dibuat untuk memfasilitasi pembelajaran dengan keterkaitan peserta didik. Di dalam RPP itu terdapat keragaman peserta didik, yaitu 10% perlu bimbingan dalam memahami materi dan 90% telah memahami materi. Untuk minatnya, dalam bidang seni 40%, saintek 20% dan olahraga 20%, serta bahasa 20%. Untuk profil belajar, yaitu ada modalitas belajar visual 50%, auditori 20%, dan kinestetik 30%. Untuk etnik dalam kelas 2 ini yaitu full etnik Jawa. Dan rencana diferensiasi ini mengandung konten dan proses. Di sini dibedakan menjadi 3 kelompok. Kemudian ada link untuk Google Drive, semua perangkat dapat disajikan di sini. Ada video pembelajaran, RPP, bahan ajar, media, dan lain sebagainya. Kemudian untuk output yang terjadi di lapangan yaitu pembuatan perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran problem-based learning berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik dengan pemanfaatan teknologi dan lingkungan belajar. Kemudian, pembelajaran lebih aktif karena belajar di luar kelas, mampu mengembangkan kreativitas dan meningkatkan pemikiran kritis dalam diri peserta didik. Yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran bermakna. Kenapa bermakna? Karena dalam pembelajaran ini adalah mengandung pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dapat menciptakan pembelajaran bermakna bagi siswa karena belajar langsung pada lingkungan yang menjadi kehidupan sehari-hari siswa dan membangun hubungan antara siswa dengan orang tua maupun dengan lingkungan. Yang kelima, hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yaitu hal yang dipelajari dari rangkaian proses penyusunan pameran akhir perkuliahan adalah mempelajari desain asesmen yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini saya pelajari dalam penyusunan lesson plan atau RPP dengan pertimbangan karakteristik peserta didik, di mana pembelajaran harus sesuai dengan dan berbagai aspek yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya. Oke, yang keenam yaitu tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut atau yang pernah Anda pelajari, yaitu memberikan informasi yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual sebaiknya diberikan materi ajar berbasis gambar. Selain itu juga memberi saran atau cara memahami karakteristik atau minat belajar peserta didik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.